seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar berarti seolah-olah menjadi korban? Jadi Aceh bisa menerima bantuan dari luar ya Pak? Saya rasa dia ada larangan. Tidak ada larangan. Berarti tidak ada saya sah-sah saja. Tidak ada, mana ada. Semua lancar. Mereka tolong kita, masa kita persulit ke bodoh. Jadi saudara-saudara, ini bencana ini ya musibah, tapi di sisi lain menguji kita. Dan alhamdulillah kita kuat. Kita mengatasi masalah dengan kita sendiri-sendiri. Tangani dengan cepat. Bantu masyarakat ini dengan cepat. Kalau kita tidak mampu, nggak usah malu minta pertolongan dari pihak manapun. Karena masyarakat di lokasi bencana pasti membutuhkan kehadiran cepat negara di sekitar ketidakmampuan mereka menghadapi kondisi yang ada sekarang. Selamat malam saudara, selamat bergabung di program Rosi, saya Tifal Solesa. Pemerintah menyatakan masih mampu menangani bencana di Sumatera dan merasa belum perlu meminta bantuan asing. Sementara banyak pihak yang mendesak agar pemerintah segera membuka keran bantuan asing itu guna mempercepat proses penanganan bencana. Kali ini saya mengundang staf khusus Kepala Staf Kepresidenan Timothy Ivan Triono dan seorang kreator konten yang kritis terhadap isu sosial politik dan tengah membantu korban bencana di Sumatera, Shirley Anavita. Selamat malam semuanya, apa kabar? Selamat malam. Terima kasih sudah datang di Studio Kompas TV kali ini. Saya melihat akun media sosial Anda di tanggal 11 Desember ini, Mbak Shirley. Anda mengunggah sebuah video menggambarkan kondisi di Gayo Luas tempat Anda memantau di sana, jadi relawan di sana. Ya. Jembatan terputus dan Anda bertanya kepada salah seorang anggota BPBD di sana soal kesanggupan untuk memperbaiki kawasan Gayo Luas ini sehingga bisa kembali seperti semula. Petugas itu bilang tidak bisa, butuh waktu yang cepat begitu. Ya. Apa maksud dari konten Anda itu kemudian diunggah ke media sosial Anda? Ya, terima kasih Mas. Betul, Shirley mengonfirmasi bahwa beberapa waktu yang lalu Shirley berkesempatan untuk ke Kabupaten Gayo Luas, salah satu kabupaten yang terisolir saat itu. 10-11 hari sudah berlalu tapi sangat sulit menemukan BBM dan 88 jembatan terputus. Artinya sekalipun bantuan dari udara sudah masuk dari BNPB, itu mendistribusikan ke desa-desa dan kecamatan-kecamatan itu sangat sulit. Dari situ akhirnya kita mulai melihat bahwa bagaimana sebetulnya proyeksi ke depan ketika jembatan yang menjadi salah satu infrastruktur vital untuk mendistribusikan ini bisa cepat diperbaiki. Dan ini menunjukkan bahwa pemerintah setempat bukan tidak melakukan sesuatu. Bahkan Polri, TNI itu sudah saling bekerja sama untuk berusaha menyalurkan bantuan dengan mobil 4x4, dengan bahkan berjalan kaki. Artinya ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah sudah tidak mampu untuk mengatasi atau menanggulangi kondisi saat ini. Sehingga kalau saya kaitkan dengan komentar Anda di tanggal 4 Desember di akun Instagram juga menanggapi pernyataan Mensesnek yang bilang pemerintah masih mampu untuk menangani penanggulangan bencana di Aceh. Anda kan sempat bilang di Takarir, ini bukan tentang merasa mampu tapi tentang kemanusiaan. Merujuk dari situ Anda mau bilang bahwa pemerintah belum mampu? Artinya kondisi lapangan akhirnya mengonfirmasi hal tersebut. Bahwa ini boleh jadi kita masih merasa mampu, boleh jadi masih ada pride, tapi jangan sampai rasa mampu, rasa masih bisa melakukan sesuatu, rasa gengsi boleh jadi akhirnya masyarakat menangkap ini mengorbankan nyawa rakyat. Yang bahkan sampai tadi siang, 16 hari sudah berlalu, ini masih ada kawan-kawan kita di desa-desa yang masih terisolir. Yang kalaupun ada titik-titik koordinat tertentu yang diberikan kepada TNI AU, ini nggak cukup untuk setidaknya membuat masyarakat di sana itu bertahan. Sampai tadi sore sebelum berangkat, akhirnya masuk hanya tinggal 1 genggam beras lagi untuk bertahan kami sekeluarga.
Artinya boleh jadi kita sangat mengapresiasi dalam hal ini Pemda bekerja sama dengan Bupati, bekerja sama dengan TNI AU dan seperangkat daerah lainnya, seperangkat kawan-kawan yang ada di daerah termasuk relawan, tapi harus diakui bahwa gelondongan-gelondongan kayu, bahkan di sebagian tempat mayat-mayat, itu relawan udah nggak mampu lagi. Sehingga Anda menilai bahwa pemerintah yang menyikapi belum membuka keran bantuan asing masuk ke Indonesia, itu langkah yang tidak tepat? Justru kita mempertanyakan kenapa pemerintah masih belum membuka bantuan asing. Kalau memang pemerintah mampu, maka tunjukkan karena masyarakat hari ini sudah benar-benar sangat membutuhkan bantuan langsung, bukan hanya tentang statistik, ini tentang logistik yang harus sampai ke masyarakat. Nah, Mas Ivan, ada pertanyaan di situ soal kenapa kemudian bantuan asing itu belum dibuka. Hubungannya soal kepercayaan publik, soal penanganan bencana di area terdampak, terutama di Aceh yang sampai sekarang masih terisolasi, masih ada yang belum dapat bantuan juga sampai sekarang. Iya, pertama begini, pemerintah mengakui bahwa kami masih belum optimal, terutama Aceh ya, karena memang Aceh ini adalah provinsi di mana kabupaten dan kota terdampaknya itu paling banyak gitu dibanding Sumut dan juga Sumbar. Lalu juga Medan di Aceh ini jauh lebih sulit ditembus ya. Sebagai contoh ada 4 kabupaten kota yang masih terisolir di sana. Ambil contoh Aceh Tamiang, Aceh Utara, Gayo Luwes dan juga Bener Meriah begitu. Nah, kalau tadi disampaikan ini soal pride rasanya tidak ya. Pak Presiden tidak pernah menyampaikan bahwa kita tidak usah terima bantuan asing karena kita ego atau kita pride, itu tidak. Ini lebih kepada pemerintah bukan merasa ya, pemerintah yakin bahwa kita ini masih mampu. Pemerintah daerah memang sudah sempat menyatakan bahwa anggarannya sudah habis ya. Anggaran pemerintah daerah kabupaten kota, provinsi sudah habis. Oleh karena itu Pak Mendagri pada waktu rapat terbatas menyampaikan usulan tambahan anggaran 2 miliar per kabupaten kota. Dan juga untuk provinsi juga ditambahkan. Lalu Pak Presiden sudah memutuskan bahwa untuk kabupaten kota itu diberi tambahan 4 miliar masing-masing daerah gitu. Untuk provinsi diberi tambahan 20 miliar tiap provinsi. Itu gunanya apa? Supaya pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten kota bisa melakukan percepatan penanganan korban. Sehingga sebentar, poinnya begini, kenapa kemudian tetap ditahan sementara banyak negara juga sudah membuka diri loh Mas. Uni Emirat Arab sudah membuka diri, PBB pun bahkan mengaku sudah berkoordinasi dengan daerah, tidak hanya Indonesia loh, tapi ini kan kawasan Asia, beberapa kawasan Asia juga mengalami hal yang sama. Kenapa kemudian pemerintah memutuskan untuk tidak membuka keran itu sementara masih ada daerah yang terisolasi, masih butuh bantuan, air bersih saja masih ada yang belum dapat Mas? Ya, tentu kita menghargai dan kita mengapresiasi dukungan dari internasional, baik yang menyampaikan keprihatinan maupun menawarkan bantuan, baik dari negara sahabat ataupun PBB maupun ASEAN begitu ya. Tetapi balik lagi, pemerintah masih merasa bahwa kita masih sanggup dan kita terus berupaya. Pak Presiden juga terus berkomitmen melakukan percepatan ya. Ambil contoh ya, misalkan progres penanganan tanggap darurat ya berkaitan dengan jalan dan jembatan. Di Provinsi Sumatera Utara itu sudah 78% capaiannya. Di Sumatera Barat capaiannya sudah 76%. Memang khusus untuk Aceh ini masih 51%. Ya, oleh karena itu Pak Presiden besok pagi direncanakan akan berkunjung ke daerah-daerah yang terisolir. 4 kabupaten itu, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Takengon dan juga Bener Meriah. Artinya Pak Presiden ingin hadir langsung ke lokasi yang masih terisolir dan Pak Presiden ingin memastikan bahwa akses jalan itu sudah harus bisa ditembus dalam waktu singkat gitu loh. Dan kita kan juga lihat di media sosial juga beredar bahwa kita ini punya pahlawan-pahlawan di lapangan. Kita punya TNI Polri, kita punya BNPB, kita punya Basarnas, ya. Kita juga punya pahlawan kesehatan, ya. Kita juga punya pahlawan kelistrikan. Teman-teman PLN ini sampai sekarang masih terus berusaha agar di Provinsi Aceh itu bisa pulih semua 100%. Tapi saat kalau ini kemudian, kan masih 88%. Tapi kalau kemudian faktanya yang dijanjikan waktu itu oleh pemerintah, 93% jaringan listrik di Aceh bisa terpenuhi, tapi pada faktanya tidak seperti yang digambarkan. Berarti kan tandanya pemerintah belum sanggup untuk memenuhi janji itu. Begini, pemerintah ini kan bekerja berdasarkan target. Pemerintah punya target bahwa kita berharap 93% itu bisa dicapai. Namun kan kondisi di lapangan ini sangat sangat ekstrim ya. Petugas PLN sudah berjibaku ya. Tadi saya juga mendapatkan laporan dari tim teknis PLN di lapangan bahwa penyebab kenapa belum sampai 93% ini karena ada 2 gardu induk di Aceh itu yang sering trip. Sehari itu bisa trip 2 sampai 3 kali
dan mereka masih terus berupaya agar bisa mencapai 93% itu. Sehingga kalau saya tanyakan dengan singkat, berarti pemerintah masih sanggup atau tidak? Walaupun faktanya masih ada yang belum mendapatkan bantuan dan sokongan-sokongan infrastruktur belum merata seluruhnya. Ya pemerintah masih sanggup dan sampai sekarang kami masih terus berupaya untuk mengatasi itu, gitu loh. Artinya pahlawan listrik kita tidak menyerah dengan keadaan itu. Kita masih terus berusaha. Tetapi kan kondisi di lapangan itu juga mempengaruhi bagaimana kerja-kerja kita. Nah, Mbak Sherly, itu ada komitmen dari pemerintah, ditambah ada anggaran. Beberapa kali dalam berbagai kesempatan, dana siap pakai ada, dana darurat yang dipegang Menteri Keuangan juga ada, bisa dipakai kapan saja. Anggaran BNPB juga masih ada. Ya. Hal apa lagi yang Anda ragukan kalau begitu? Ada tanda kesanggupan itu? Pada akhirnya kita semua mengapresiasi upaya baik dan kalimat-kalimat empatik itu tentu kita apresiasi, Mas. Tapi kondisi di lapangan itu menunjukkan bahwa Sherly tiba di Gayo Luwes itu hari ke-10 memasuki hari ke-11. Ternyata di lapangan itu listrik masih mati sesampainya di Gayo Luwes. Bahkan tiba pesawat aja itu mereka bahagia sekali. Bukan di desa, Mas, itu di kabupaten. Nah, 2 hari kemudian dapat konfirmasi bahwa Bapak Presiden tiba. Artinya bahwa boleh jadi yang ditargetkan sekian, tapi nyatanya di hari ke-10 sampai ke-11 itu PLN di Gayo Luwes pun masih memberikan statement kalau dalam 3 hari ke depan BBM tidak masuk dari kabupaten luar, maka kami sudah angkat tangan. Pemerintah bupatinya dalam hal ini juga mengatakan bahwa bisa jadi lumpuh total. Nah, dalam hal ini tentu kita mengapresiasi ketika ada hal-hal baik yang disampaikan. Tidak seperti sebutlah misalnya beberapa waktu terakhir yang kita dengar ucapan-ucapan yang itu sangat menyayat hati, terutama hati korban. Yang hari ini mereka dipenuhi dengan ketidakpastian bahwa ini kapan kami akan mendapatkan bantuan. Belum lagi rumah atau mungkin sawah yang sudah mereka kumpul sekian lama, hewan-hewan ternak yang itu menjadi sumber mata pencaharian mereka, itu semuanya rata. Kemudian statement-statement ini yang kemudian menyakiti hati mereka. Sehingga dari apa yang Anda pikirkan, Anda yang analisis dan lihat di lapangan, Anda merasa bahwa pemerintah Indonesia sanggup melakukan itu sendiri tanpa bantuan asing? Kalau boleh jujur, kondisi lapangan menunjukkan hari ini adalah hari ke-16. Terlepas dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sama-sama membutuhkan, tapi di Aceh kondisinya masih sangat memprihatinkan. Dari data di lapangan yang kami temukan, rasa-rasanya pertanyaan kritis kenapa pemerintah tidak membuka donasi asing, ini masih menjadi pertanyaan kita semua, Mas. Apa sebetulnya yang menjadi keberatan hati pemerintah? Karena kalau melihat bagaimana korban terus bertambah, bagaimana infrastruktur ini kalau tidak mendapatkan bantuan dari nasional ini diperkirakan 30 tahun baru akan pulih. Belum lagi nanti rekonstruksinya, belum lagi trauma healing masyarakat. Maka rasa-rasanya pemerintah tidak mampu untuk menyelesaikan ini. Harapannya adalah ketika Pak Prabowo menetapkan ini sebagai bencana nasional, maka koordinasi ini akan semakin masif, cepat, dan tepat, Mas. Oke. Karena sekalipun pemerintah sebutlah menyebutkan angka-angka tertentu, tapi masih ada desa-desa yang terisolir, maka ini kita berbicara tentang nyawa dan hidup masyarakat. Maka muncul pertanyaan begini, Mas Ivan. Kalau kemudian saya kutip pernyataan dari Menteri Luar Negeri pada Jumat pekan lalu yang bilang, selama kita masih mampu maka kita akan melakukan itu sesuai dengan apa yang kita bisa. Ya. Saat ditanya oleh wartawan, beliau hanya bilang, sampai kita merasa butuh, maka indikator butuhnya tuh yang sampai kapan kalau begitu Indonesia mau membuka diri dengan bantuan asing? Ya, tentu data kami tidak berbeda ya. Kami akan mengakui bahwa Aceh adalah provinsi dengan dampak yang paling parah begitu, dan daerah-daerah yang masih terisolir juga banyak di Aceh begitu. Saya sampaikan bahwa hari ini pun Pertamina berhasil mengirimkan 144 tabung LPG 12 kilo ke Kabupaten Bener Meriah dengan mekanisme airdrop, dengan mekanisme baru begitu. Itu berhasil kita terjunkan. Artinya pemerintah masih terus berupaya gitu ya. Tadi kalau dikatakan sampai kita butuh, ya sampai hari ini kita merasa bahwa, dan bukan hanya merasa ya, kita yakinkan kepada masyarakat bahwa sampai hari ini pemerintah terus bekerja keras gitu. Semua kementerian lembaga ini turun semua loh. So indikator merasa butuh bantuan asing kalau apa?
indikator butuh bantuan asing itu seandainya nanti ada kebutuhan yang mendesak dan tidak mampu lagi ditangani oleh kita gitu loh. Ini konteksnya anggaran. Tidak hanya anggaran, kan misalkan ada nanti suatu saat ada kebutuhan layanan dokter spesialis yang mungkin di Indonesia belum ada. Ya kita tentu butuh bantuan asing gitu. Atau ada alat berat yang kita tidak punya teknologinya. Ya tentu kita butuh bantuan asing gitu. Mau nggak mau kan gitu. Tapi kan itu ada dalam kondisi di mana kita tidak punya teknologinya, kita tidak punya sumber daya manusianya, begitu. Nah, korban bencana Sumatera saat ini membutuhkan bantuan secepatnya. Namun pemerintah menolak bantuan asing. Benarkah pemerintah masih kuat menangani ini sendiri? Beberapa pekan pasca bencana Sumatera, sebagian akses transportasi darat belum pulih hingga distribusi bantuan terhambat. Korban saat ini butuh bantuan cepat, namun pemerintah menolak membuka bantuan dari luar negeri dengan alasan masih mampu menangani sendiri. Saya masih bersama staf khusus Kepala Staf Kepresidenan Timothy Ivan Triono dan seorang kreator konten yang kritis terhadap isu sosial politik, Shirley Anavita. Mas begini, kalau melihat masih ada yang belum merata bantuan, ada kekhawatiran pemulihan bakal lambat dan masalah kesehatannya jadi isu baru. Kekhawatirannya akan banyak penyakit mewabah di sana, dengan akses yang masih banyak yang terputus. Tidakkah ini menggambarkan bahwa ya pemerintah sendiri kesulitan untuk menangani ini? Ya, kalau diakui bahwa banyak kendala di lapangan, ada kondisi geografis yang sulit untuk aparat pemerintah untuk menyalurkan bantuan itu ada. Ya, tetapi bukan berarti itu membuat pemerintah menyerah, bukan berarti membuat aparat kita itu menjadi tidak berdaya. Kami terus memberdayakan diri, kami terus berusaha seoptimal mungkin dan semaksimal mungkin begitu ya. Sebagai contoh di Sumatera Barat, 4 jembatan Bailey ini jembatan darurat sementara ya. Itu sedang dibangun dan sudah berproses 55% begitu. Dan masih ada 2 jalan lagi yang hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Tapi itu akan terus kita lakukan progresnya begitu. Lalu juga Kementerian PU itu juga menurunkan alat berat ya, banyak banget alat berat sudah diturunkan. Kita juga turunkan ekskavator, loader, lalu hidran umum, mobil operasional kita juga turunkan. Lalu berkaitan dengan akses jalan ya, pemerintah itu terus berupaya mengoptimalkan pembukaan jalur darurat antara Kementerian PU, TNI dan juga Polri. Begitu. Nah, kalau kemudian ada penegasan kesanggupan itu, Mbak, kalau Anda melihat fenomena di lapangan, ditambah ada kekhawatiran akan ada hal lain, efek dominonya akan berkepanjangan di daerah terutama yang masih terputus aksesnya. Apa yang Anda khawatirkan? Yang pertama adalah 16 hari sudah berlalu, tapi ternyata masih banyak wilayah, khususnya wilayah Aceh yang terisolir. Maka boleh jadi masyarakat meninggal itu bukan karena bencananya, tapi karena kelaparan, Mas. Anda mengamini apa kata Gubernur Aceh waktu itu ya? Mengamini karena pada akhirnya ketika kita melihat di lapangan, kondisinya sepakat dengan apa yang Mas Ivan sampaikan bahwa bahkan 4 wilayah itu yang memang sudah sulit, kemudian akses menuju ke sana juga terputus, jembatan-jembatan terputus, maka tentu ini menjadi kondisi yang membuat bahkan dari luar pun sangat sulit untuk masuk. Maka 2 poin yang ingin saya highlight ketika kemarin berkesempatan untuk beberapa titik di 2 kabupaten, di Gayo Luwes ke beberapa titik. Yang pertama adalah tentu kita sangat berharap pemerintah dalam hal ini menaruh kakinya di kaki rakyat, terutama di kaki para korban. Bahwa bisa jadi upaya yang dilakukan sudah ada, tapi tidak cepat, tidak tepat, dan tidak semasif yang dibutuhkan. Loh, selama ini Anda menilainya bahwa pemerintah tidak berdiri di kaki rakyat? Ya, buktinya statement-statement yang sangat melukai hati rakyat seperti ini hanya mencekam di medsos, atau mungkin beberapa waktu yang lalu yang disebut seolah-olah relawan itu melakukan sesuatu yang di luar aturan. Maka dalam hal ini dengan memposisikan sepatu pemerintah itu ada di kaki rakyat, maka akan merasa bahwa setidaknya dengan ucapan atau diksi yang dikeluarkan itu membuat rakyat tenang bahwa ini bantuan akan segera datang. Kan sudah minta maaf, Mbak. Sepakat bahwa minta maaf itu diperlukan. Statistik ini juga adalah harapan, tapi ternyata yang dibutuhkan di lapangan adalah logistik langsung. Yang kedua adalah bahwa kita semua berharap bahwa pemerintah dalam hal ini punya mekanisme atau sistem, Mas Ivan, agar
kondisi yang dilaporkan ke pusat itu tidak beda dengan apa yang terjadi di lapangan. Jangan sampai posisi siap Pak, aman Pak, kondisi sudah membaik Pak, yang di lapangannya adalah A, tapi yang sampai ke pusat adalah Z. Apa yang membuat itu bisa ada koordinasi yang menurut Anda timpang itu tadi? Sebutlah misalnya angka 90-an% itu dapatnya dari mana, kan kita butuh tahu Mas. Bagaimana mungkin angkanya sudah sampai 90-an% lebih, tapi ternyata masyarakat masih sangat sulit, bahkan di satu kecamatan aja itu masih membutuhkan genset. Permintaan genset itu satu masih dibutuhkan oleh masyarakat yang 10-11 hari sudah tidak ada listrik. Oke. Belum lagi internet yang terputus. Untuk mengabarkan keluar bahwa kondisi mereka seperti itu sangat sulit. Akhirnya kebutuhan Starlink sebutlah misalnya itu baru hadir di hari-hari ke-10 dan 11. Kondisi masyarakat di hari ke-10 dan 11 dengan bantuan yang sangat minim. Ini kita bisa bayangkan bahwa back then misalnya di 2004 yang lalu dalam kondisi 2-3 hari boleh jadi ditetapkan sebagai bencana nasional, tapi satu hal yang pasti masyarakat yang terdampak tidak kelaparan. Oke, penanganan nasional kan statusnya, tapi kalau kemudian ada kasus semacam ini, pertanyaan muncul, koordinasinya dari daerah ke pusatnya gimana Mas? Ya, tentu koordinasi lintas KL, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah itu menjadi prioritas ya. Tadi kalau disampaikan jangan sampai ada perbedaan data di lapangan dengan yang dilaporkan ke Presiden. Saya rasa tidak ya. Pertama begini, Pak Presiden selalu mengupdate langsung setiap hari. Saya tahu betul itu bahwa Pak Presiden, Mensesnek, Seskap dan juga Panglima TNI, Kapolri, Kepala BNPB itu punya WA grup khusus. Setiap jam 6 malam itu Kepala BNPB selalu melaporkan dan selalu mengupdate penanganan bencana dan juga capaian-capaian pemerintah dalam melakukan percepatan gitu. Itu selalu diupdate gitu. Dan saya sendiri pun misalkan nih berkaitan dengan listrik. Saya berkomunikasi dengan Korsek PLN, Corporate Secretary PLN. Tapi saya juga berkomunikasi dengan tim teknis PLN di lapangan gitu. Sehingga saya melihat betul bagaimana perjuangan dari teman-teman PLN itu di 3 daerah itu. Dan sehingga saya mendapatkan data juga, saya mendapatkan alasan kenapa yang dari 93% itu bisa jadi 88%. Saya mendapatkan penjelasan itu. Bagaimana dengan koordinasi di daerah? Karena begini, kalau kemudian dari pemerintah pusat semangatnya adalah mampu untuk menangani bencana ini, tapi kalau kemudian dari gubernur di level daerahnya saja mengaku tidak sanggup dan mau terbuka dengan bantuan dari luar negeri, saya sebut saja dari gubernur Aceh bahkan sudah membuka diri. Mereka tolong kita, masa kita persulit? Berarti ini ada yang kontras loh Mas, antara pusat dan daerah. Sikapnya beda, gimana tuh? Ya begini, kita harus cek dulu timelinenya Pak Gubernur ini menyampaikan kapan gitu ya. Dan saya merasa bahwa pemerintah pusat sudah hands on kok dengan pemerintah daerah juga. Dengan penanganan bencana ini pemerintah pusat sudah serius sekali gitu loh. Jadi bukan berarti kita menolak, bukan berarti kita mempersulit ya. Ambil contoh misalkan soal penggalangan dana atau penggalangan bantuan butuh izin. Itu kan tidak seperti itu konteksnya. Sebetulnya Pak Mensos ini ingin menyampaikan bahwa penggalangan dana itu harus dipertanggungjawabkan. Oke, soal itu, soal masalah bantuan donasi itu kita bahas nanti. Cuman kalau melihat sikap dari Gubernur Aceh, dibandingkan dengan sikap dari pemerintah pusat, ini kalau mau dibilang Gubernur bandel nggak nih, tidak mau patuh dengan arahan pusat? Ya tidak bandel lah. Saya rasa Pak Gubernur Aceh juga solider kok dengan pemerintah pusat. Kita satu nada kok. Buktinya waktu rapat terbatas di Aceh, Pak Gubernur Aceh juga mendukung Pak Presiden. Pak Gubernur Aceh menyampaikan hambatan, tantangan, kendala yang dialami oleh Provinsi Aceh. Tapi Pak Presiden juga memberikan jaminan, Pak Presiden menyampaikan kepada Pak Gubernur bahwa saya ini hadir di Aceh untuk yang kedua kalinya bahkan. Itu artinya saya menunjukkan keseriusan begitu. Apalagi besok Pak Presiden rencananya akan hadir lagi ke Aceh. Kalau di level daerah saja Mas Ivan, kalau di level daerah saja mau membuka diri, ya mending sekalian dari pusat juga membuka diri dengan bantuan dari luar negeri kalau begitu. Ya kan begini, mengenai status tanggap darurat ini kan ada tingkatannya Mas. Kabupaten kota sudah tidak sanggup sehingga terbitlah status tanggap darurat provinsi. Nah, status tanggap darurat provinsi di 3 provinsi ini pun kan akhirnya sudah diperpanjang 14 hari lagi gitu loh. Nah, kita tentu selalu mengevaluasi setiap hari. Pemerintah pusat itu selalu mendengarkan laporan, selalu mengupdate, selalu mereview, selalu mengkaji begitu loh. Artinya kalau status tanggap darurat provinsi ini masih berlaku, pemerintah pusat juga terus berupaya beroptimal gitu. Saya rasa kita harus melihat secara objektif bahwa pemerintah ini tidak diam, pemerintah ini tidak buta, tidak tuli.
pemerintah ini hadir begitu loh. Pemerintah bahkan ingin memastikan kita itu selalu hadir dan membersamai para korban terdampak bencana begitu. Ini udah 3 minggu bencananya, masih ada yang belum dapat akses bantuan, mau ke sana pun juga akses masih terputus. Kalau akhirnya gubernur mau membuka diri, gimana kalau begitu? Ya, ini saya ambil contoh di Aceh ya. Pemerintah itu sudah melakukan perbaikan. Dari 36 ruas jalan nasional yang terdampak bencana di Aceh, 20 ruas diantaranya itu sudah ditangani dan dapat dilalui kembali. Artinya kan semakin hari pemerintah itu memperbaiki infrastruktur. Bahkan Pak Presiden sudah membentuk Satgas Percepatan Pembangunan Infrastruktur yang diketuai oleh Kasat, Pak Maruli. Artinya itu menjadi concern dari pemerintah soal perbaikan infrastruktur. Karena bagaimana kita mau mengakses daerah itu kalau infrastrukturnya tidak segera diperbaiki. Mas Ali mau nanggapin ya? Setuju Mas, bahwa dalam kondisi seperti ini tentu kita ingin cepat, tepat, masif. Ya. Tapi dengan hari ini adalah hari ke-16 setelah terjadinya bencana, tapi ternyata akses dari sebutlah provinsi, dari Banda Aceh menuju Aceh Utara itu masih harus menggunakan laut, ya di Pelabuhan Kerunggukuh karena ada satu jembatan vital di Bataili yang masih putus. Pertanyaannya adalah percepatan yang mana yang dimaksud, Mas? Artinya kita tadi yang saya sampaikan tadi, pembangunan infrastruktur itu kita terus bergerak, Mbak. Ya, artinya membangun jembatan itu kan bukan seperti Roro Jonggrang yang bisa dalam satu malam terbangun begitu loh. Misalkan jembatan darurat, jembatan Bailey, itu aja butuh proses sekitar 2 minggu untuk membangunnya. Belum lagi kita bicara pengiriman jembatannya ini dari Jakarta dikirimkan ke sana. Itu kan juga butuh perjuangan. Artinya apa? Yang dilakukan pemerintah ini serius, Mbak. Bahwasanya progresnya masih belum optimal, progresnya masih belum 100%, kita akui dan kita minta maaf. Tetapi kita juga evaluasi diri, pemerintah juga evaluasi diri bahwasanya mekanisme ini juga harus dievaluasi. Ambil contoh, dulu mekanisme pengiriman bantuan itu sempat chaos. Ada beras yang dijatuhkan ke bawah lalu berantakan dan tidak bisa dikonsumsi. Akhirnya pemerintah mengevaluasi mekanisme itu dengan menggunakan box-box yang diberi baling-baling. Sehingga ketika diturunkan itu tidak langsung jatuh. Diganti dengan parasut. Lalu barang-barang itu jatuh dengan baik dan bisa diterima oleh masyarakat. Ini kan bagian dari pemerintah terus memperbaiki diri, memperbaiki sistem. Nah, begitu. Di tengah diskursus soal bantuan asing ini perlu atau tidak, saat korban bencana Sumatera juga masih membutuhkan bantuan segera, Menteri Sosial mengingatkan kepatuhan terhadap aturan izin penggalangan dana. Apakah akan menghambat aliran bantuan? Pada dasarnya siapapun boleh mengumpulkan donasi ya, siapapun perorangan maupun lembaga. Tetapi sebaiknya kalau menurut ketentuan itu izin dulu. Ya, izinnya bisa dari kabupaten, kota atau juga dari Kementerian Sosial. Kalau tingkat nasional ya, ngambilnya dari berbagai provinsi, tentu izinnya harus lewat dari Kementerian Sosial. Setiap pengumpulan dana dari masyarakat itu memang ketentuannya harus dipertanggungjawabkan. Jadi dipertanggungjawabkan oleh pihak yang mengumpulkan dana. Dalam aturan yang ada itu seharusnya ya diawali dengan mengajukan perizinan. Untuk bantuan bencana izinnya diperbolehkan untuk menyusul. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengingatkan kepatuhan terhadap aturan izin penggalangan dana untuk membantu korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pernyataan Mensos ini menuai kritik. Lalu Mensos menjelaskan lagi maksud pernyataannya bahwa dalam kondisi mendesak seperti bencana, siapapun boleh melakukan pengumpulan bantuan. Namun, ini dia, harus tetap melakukan pengurusan izin dan pelaporan usai penyaluran bantuan. Pertanyaannya, mengapa izin penggalangan dana begitu penting? Saya masih bersama staf khusus Kepala Staf Kepresidenan Timothy Ivan Triono dan kreator konten Sherly Anavita. Respon awal dulu Mbak, mencermati pernyataan dari Mensos ini. Yang pertama, bahwa warga itu gotong royong karena bukti peduli. Itu bukti cinta, itu bukti bahwa masyarakat Indonesia itu punya rasa kedermawanan yang sangat tinggi. Dan ini kan bukan baru terjadi 1-2 tahun, Mas. Ini sudah terbukti bahkan puluhan tahun. Ketika ada bencana nasional, buka donasi di Indonesia, keterpanggilan kita untuk saling membantu itu tinggi sekali. Itu yang pertama. Sehingga jangan dilihat ini sebagai sesuatu yang mengganggu wibawa pemerintah
Apalagi hari ini ketika kita punya medsos, amplifying informasi begitu cepat, maka justru ini dilihat sebagai supportingnya pemerintah dalam menanggulangi bencana. Kalau 3-4 hari kita masih mendengar ini hanya kelihatan mencekamnya di medsos saja, maka wajar ketika masyarakat akhirnya saling urunan tangan untuk apa yang bisa kita lakukan. Apalagi masyarakat yang terdampak di sana melaporkan secara online bahwa kondisi kami saat ini kurang A, kurang B, bahkan untuk makan pun sulit. Tapi kalau kemudian begini, kita coba lihat sisi lainnya. Aturannya kan sudah ada di tahun 1961 sudah ada aturannya dan semangatnya adalah pertanggungjawaban anggaran itu biar tidak disalahgunakan. Kita kan paham dulu pernah ada kasus penyalahgunaan, penyelewengan dana donasi sehingga itulah semangatnya. Setuju bahwa pada akhirnya itu harus dipertanggungjawabkan, sah-sah saja, tapi otomatis ketika kita bicara pertanggungjawaban ini maka sama. Bukan hanya terjadi pada mereka yang mengumpulkan donasi, tapi juga terjadi pada dalam hal ini pemerintah atau mungkin pihak-pihak dalam hal ini pejabat yang berwenang ketika mengumpulkan donasi juga harus memberikan auditnya. Ini baru adil. Jangan sampai kita punya dua mata sisi yang tajamnya hanya ke satu pihak tapi ke pihak lain tidak tajam. Pertanyaan kita adalah kenapa akhirnya ini seolah-olah tajam ke mereka yang belakangan ini cukup mendapat spotlight atau sorotan simpati masyarakat karena cepatnya mungkin atau mungkin karena terlihat jauh lebih terdepan. Jangan sampai dalam kondisi bencana seperti ini ada ego-ego tertentu yang dimunculkan karena kita hari ini berhadapan dengan warga, nyawa warga. Dan ketika bicara tentang kondisi darurat seperti ini, rasa-rasanya statement-statement pemerintah yang menyakiti seperti ini cukup cepat menyayat hati. Kalau pakai pertanyaan anak zaman sekarang Mas Ivan, P maksud, kenapa kok tiba-tiba Menteri Sosial mengeluarkan pernyataan itu di saat masih ada masyarakat terdampak bencana yang belum dapat bantuan, terisolasi, heli numpang lewat doang, banyak yang menyatakan hal seperti itu. Tapi kalau urusan seperti ini urus izin, masih diributin soal izin. Kenapa? Ya, saya secara pribadi dan juga atas nama pemerintah menyampaikan permohonan maaf atas statement-statement penyelenggara negara kita yang dirasa menyakiti hati masyarakat atau kurang empati begitu. Tetapi balik lagi saya meyakini bahwa niatnya Pak Mensos itu baik. Seperti yang tadi Mas sampaikan, tujuan aturan itu dibuat kan pasti untuk sesuatu hal yang baik ya. Bahwa Pak Menteri Sosial itu ingin memastikan bahwa penyelenggaraan bantuan ataupun penggalangan dana itu tepat sasaran dan tepat guna. Misal kita bisa mendeteksi siapa penyelenggaranya, siapa pihak yang bertanggung jawab, dalam bentuk apa dana itu nanti akan disalurkan, bagaimana distribusinya, bagaimana pertanggungjawabannya nanti, itu kan bagian dari hal-hal baik yang harus kita hargai begitu. Tetapi memang kalau saya secara pribadi memilih untuk membedakan ini menjadi dua kondisi. Yang pertama ada kondisi normal dan ada kondisi darurat. Ya, ketentuan di dalam Undang-Undang nomor 6 tahun Undang-Undang nomor 9 tahun 1961 itu mungkin bisa berlaku dan cocok ketika dalam keadaan normal gitu ya. Tetapi kan sekarang ini kita dalam keadaan darurat, situasi tanggap darurat. Artinya hal-hal yang bersifat administrasi itu penting, tetapi alangkah baiknya jika hal administrasi ini kita kesampingkan terlebih dahulu, dan Pak Presiden kan juga sudah memerintahkan bahwa percepatan penanganan bencana ini harus tanpa ada hambatan birokrasi. Sehingga itu sudah jelas dilakukan oleh Pak Presiden. Anda mau bilang pernyataan Mensos itu momentumnya tidak tepat kalau dijelaskan sekarang di publik? Ya, saya rasa begini ya, balik lagi. Niatnya Pak Mensos itu baik. Ya. Bahwasanya ada pro kontra di masyarakat, ada pro kontra di publik, ini kan hak dari setiap masyarakat juga berpendapat begitu. Tapi pada prinsipnya begini, Pak Presiden sudah menegaskan balik lagi tanpa ada hambatan birokrasi. Ya. Dan Pak Presiden bahkan mengapresiasi solidaritas yang dilakukan oleh masyarakat. Pak Presiden juga mengapresiasi gerak bersama antar provinsi. Kan kita lihat nih, pemerintah provinsi Sumatera Utara, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan, semua kirim donasi juga ke 3 provinsi ini, begitu ya. Influencer juga bergerak, seperti Mbak juga bergerak. Itu Pak Presiden sangat mengapresiasi dan bahkan kita akan berikan kemudahan dan kita fasilitasi, begitu ya. Ambil contoh begini, misalkan Mas Ferry Irwandi yang bergerak mengumpulkan bantuan. Mas Ferry juga menyampaikan apresiasi terhadap TNI Polri yang membantu penyaluran bantuannya menggunakan helikopter sehingga bisa mengakses daerah yang terisolir. Ya saya ambil contoh lagi misalkan influencer Mas Willy Salim
bisa sampai ke titik lokasi terdampak bencana. Ya. Minimal itu ada kontribusi ataupun fasilitasi dari pemerintah daerah, aparat tentara juga yang membuka jalan, begitu. Jadi saya rasa kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, relawan itu nyata. Jadi jangan selalu dipertentangkan juga begitu. Selain pernyataan Menteri Sosial itu, tapi soal perizinan itu tadi, ada juga yang nyindir, ada yang nyinyir soal donasi-donasi penggalangan dana yang dilakukan oleh warga. Kita coba lihat dulu. Orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh. Padahal negara udah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah ndak ada. Orang per orang cuma nyumbang 10 miliar. Negara udah triliun-triliunan ke Aceh itu, Bu. Jadi yang kayak gitu mohon dijadikan perhatian sehingga ke depan tidak ada lagi informasi yang seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana. Padahal negara sudah hadir sejak awal di dalam penanggulangan bencana. Sejauh mana Anda menanggapi pernyataan itu? Meskipun kemudian Ferry Irwandi bilang Pak Endipat sudah menghubungi langsung Ferry Irwandi dan menyatakan permintaan maaf. Ya, kita semua bersyukur ketika dalam hal ini pemerintah atau yang terkait itu minta maaf. Karena kita semua juga tahu bahwa masyarakat Indonesia sangat pemaaf. Tapi poinnya adalah bagaimana mungkin dalam kondisi seperti ini masih ada ego bahwa si ini duluan, si itu duluan, si paling-paling. Ini pertanyaannya adalah empatinya di mana? Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini semua kan yang kita bicarakan hulu ya Mas. Hilirnya adalah bagaimana kondisi masyarakat saat ini. Karena mereka berada pada posisi setelah emergensi otomatis adalah survival mode. Ketika mereka berada pada posisi sedang berusaha bertahan hidup, tapi justru pemerintah atau lembaga terkait atau mereka yang dalam hal ini mewakili masyarakat justru statementnya seperti itu. Dalam hal ini justru kami yang bertanya selaku masyarakat kenapa dibenturkan antara relawan, antara influencer yang dalam hal ini sampai muncul tagar warga bantu warga. Ini kan sebetulnya adalah respon untuk melihat kondisi dan situasi. Kok bantuan belum nyampe-nyampe ya? Ya udah deh kita saling bantu aja. Ini bukan untuk menyerang pihak-pihak tertentu, tapi justru diksi-diksi itu yang justru membuat kita semua jadi bingung. Kenapa jadi seolah-olah yang salah adalah warga yang berusaha mengumpulkan donasi dan hadir langsung di masyarakat. Terakhir, kalaupun harus disampaikan rasa pilunya, sedih rasanya untuk mendengar masyarakat ketika harus mengatakan giliran bantuan asing ditolak, giliran tenaga kerja asing diterima. Kalau memang kondisinya seperti ini nggak bisa kirim bantuan, kirimkan saja kami kain kafan. Ini menggambarkan sebetulnya masyarakat kondisinya saat ini seperti apa. Di tengah kondisi seperti ini, pemerintah masih bisa menyebutkan kalimat-kalimat seperti itu. Ini justru logical fallacy, apa yang sebetulnya ada di pikiran dan hati pemerintah. Maka apa jaminan yang diberikan pemerintah agar mampu atau bisa memastikan kepada publik penanganan bencana di Sumatera ini betul-betul bisa dilakukan tanpa bantuan dari negara lain? Saya masih bersama staf khusus Kepala Staf Kepresidenan Timothy Ivan Triyono dan kreator konten Shirley Anavita. Maka muncul pertanyaan kemudian, kalau kemudian tetap semangatnya masih mampu, Mas Ivan, maka apa jaminan pemerintah bahwa tidak ada lagi cerita bantuan ke skip di daerah tertentu, semua betul-betul merasakan bantuan logistik terutama dan air bersih yang sampai sekarang masih urgen? Ya, pertama begini, pemerintah terus melakukan optimalisasi, percepatan. Ya. Ambil contoh begini, Pak Presiden sudah perintahkan helikopter itu 24 jam non-stop berjalan. Pengiriman logistik juga KAI sudah memberikan bebas biaya, free of charge untuk pengiriman logistik ke 3 lokasi terdampak bencana. Lalu pemerintah juga sudah melakukan percepatan perbaikan infrastruktur. Ya, mulai bisa kita rasakan lah progres dari apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Ya. Perbaikan pemulihan listrik, pemulihan layanan telekomunikasi, dengan pengiriman Starlink itu juga sangat membantu ya. Dan ke depan pemerintah juga akan terus melakukan percepatan terutama ketika memasuki tahap fase rehabilitasi dan rekonstruksi ya. Pak Presiden juga sudah memerintahkan agar KUR bagi petani ini dihapuskan. Ya, itu kan bagian dari bagaimana pemerintah menjamin bahwa masyarakat ini udahlah nggak usah mikirin cicilan dulu, udah nggak usah mikirin kreditnya dulu. Oleh Presiden itu akan dihapuskan. Memastikan distribusi merata gimana?
Yang memastikan distribusi merata tadi itu saya bilang helikopter selalu keliling. Kita juga jalur laut juga kapal kita jalan terus. Aparat TNI Polri juga jalan terus sampai manggul-manggul beras, manggul-manggul logistik juga kita jalan terus ya. Dan Pak Presiden sendiri akan melakukan kunjungan ke Aceh itu kan dalam rangka untuk memastikan bahwa tidak ada lagi desa-desa yang terisolir, tidak ada lagi masyarakat yang masih kekurangan logistik gitu. Di mata relawan, Mbak Sherly, keputusan apa ya bilangnya? Keputusan paling berani apa yang Anda harapkan dari pemerintah untuk menyelesaikan ini semua? Yang pertama adalah keputusan bahwa ini menjadi bencana nasional, ditetapkan sebagai bencana nasional, bukan hanya sebagai simbolis atau status, tapi harapannya adalah di situ ada koordinasi yang terpusat, penanganannya cepat, masif, dan tepat sasaran. Karena poin inilah yang akhirnya membedakan antara data-data statistik dengan apa yang terjadi di lapangan. Jangan sampai korban nyawa rakyat ini hanya dipandang sebagai angka statistik. Ini harus menjadi tanggung jawab moral dan tanggung jawab penuh pemerintah kepada masyarakatnya yang mereka justru selama ini hadir dan menghidupi bangsa ini lewat pungutan pajak setiap tahunnya. Mengapa masih tetap harus mendorong status bencana nasional sementara masih ada kemampuan dari pemerintah dan itu konsisten disampaikan dalam beberapa kesempatan, Mbak? Karena boleh jadi, nanti silakan dijelaskan Mas Ivan, boleh jadi dengan tidak ditetapkannya bencana nasional, inilah donasi asing itu masih tertahan karena kita masih merasa mampu. Bukankah dari luar juga sudah siap untuk membantu? Dalam hal ini justru kita semua mempertanyakan, ketika ini sudah 16 hari terjadi masih seperti ini, percepatan tentu kita hargai, permintaan maaf dari pemerintah, bukan untuk masyarakat pada umumnya, tapi justru untuk para korban, ini tentu adalah sesuatu yang baik. Tapi dalam hal ini ketika setiap harinya mereka masih berupaya untuk mendapatkan logistik dasar untuk bertahan hidup, maka pertanyaannya adalah apa batas korban ini harus menunggu sampai akhirnya donasi asing ini dibuka. Karena kalau kita bicara tentang nyawa, maka ini bicara tentang kemanusiaan. Dan ketika bicara tentang kemanusiaan, rasa-rasanya kondisi seperti ini sudah cukup alasan untuk kita menerima bantuan asing. Karena saya ditutup, Mas, dalam hal ini Mas Ivan, bahwa kalaupun memang ada pride yang harus dijaga, justru adalah ketika pemerintah tidak lagi menerima utang atau investasi asing dari luar negeri. Karena sebetulnya kita mampu. Kita punya semua sumber daya alam yang bisa kita kelola sendiri, tapi justru ketika bencana seperti ini kita justru menolak donasi asing. Ini justru logical fallacy di kita semua. Tapi Mas Ivan udah bilang loh bahwa bukan urusannya soal masalah kebanggaan atau pride loh, Mbak. Ya artinya ini perlu dijelaskan ke publik kenapa ini masih belum diterima, sedangkan kondisi di lapangannya ini masih belum baik-baik saja. Masih ada dorongan untuk status bencana nasional, Mas. Itu akan dipikirkan lagi dan keran bantuan asing tampaknya akan dibuka dalam waktu dekat? Ya tentu kita mengapresiasi, kita menampung aspirasi dari masyarakat ya. Tetapi kan begini, berkaitan dengan misalkan anggaran penanganan bencana, Pak Presiden, Pak Menteri Keuangan, DPR pun sudah memastikan bahwa semua anggarannya siap gitu ya. Lalu untuk pengiriman bantuan, Basarnas, BNPB, TNI, Polri, semuanya sudah menyatakan kesanggupan, kita siap melakukan percepatan gitu ya. Lalu juga semua BUMN juga bergerak untuk memberikan bantuan, BUMN juga bergerak mempercepat pemulihan listrik, pemulihan telekomunikasi, ya. Kementerian PU juga mempercepat perbaikan infrastruktur. Itu kan langkah konkret, langkah nyata bahwa Presiden hadir, pemerintah hadir, dan pemerintah ini sama sekali tidak meninggalkan masyarakat. Bahkan Pak Presiden juga sudah memerintahkan bahwa keselamatan warga itu menjadi prioritas. Singkatnya ada kekhawatiran nggak sih sebetulnya dari pemerintah kalau bantuan asing itu masuk ke Indonesia? Sama sekali tidak ada kekhawatiran bagi kita ya. Tapi kan kita masih merasa mampu, kita bisa begitu. Saya ambil contoh ya, misalkan di Aceh, fasilitas kesehatan itu sudah banyak yang beroperasi. Artinya pemerintah terus melakukan percepatan, Kementerian Kesehatan juga turun tangan melakukan percepatan berkaitan dengan dampak penyakit. Kementerian Kesehatan juga turun melakukan deteksi dini, screening terhadap masyarakat terdampak korban supaya apa? Supaya ada penyakit-penyakit yang mungkin timbul akibat bencana bisa dimitigasi, bisa diobati terlebih dahulu begitu. Mbak Sherly, ada kemampuan itu dan tidak ada kekhawatiran sebetulnya? Kekhawatiran dari siapa, Mas? Ini perlu dijelaskan, saya pikir, ke publik. Karena dalam hal ini ketika pemerintah
merasa yakin, maka hilirnya adalah seharusnya masyarakat langsung mendapatkan ketenangan, bahwa masyarakat langsung mendapatkan apa yang hari ini mereka butuhkan. Dan dalam hal ini harapannya adalah sepakat bahwa kolaborasi dari semua stakeholder ini terjadi, bukan lagi karena ego sektoral. Dan dalam hal ini saya bertanya dari lubuk hati yang terdalam, apakah dengan menerima donasi asing itu membuat harga diri Indonesia misalnya jatuhkah? Atau justru itu memberikan indikasi bahwa pemerintah Indonesia tidak mampu misalnya? Bukankah dengan kondisi dan atas dasar kemanusiaan ini adalah siapapun bisa membantu? Dan rasa-rasanya ketika donasi asing ini masih ditahan, justru kita semua bertanya, sebutlah misalnya Bupati Aceh. Mualim sudah menyebutkan bahwa kita sebetulnya menerima. Artinya ada harapan sebetulnya masyarakat di daerah seperti apa, tapi pemerintahnya masih meyakini bahwa mampu. Berarti ini kan ada miskomunikasi. Dan ke depan tentu dalam hal ini tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada seluruh perangkat daerah, TNI, Polri yang sudah bekerja keras, dan saya pribadi melihat itu juga berkolaborasi dengan BNPB termasuk yang di daerah, maka hari ini bukan hanya tentang bagaimana terlihat di publiknya, tapi bagaimana bantuan itu benar-benar sampai ke masyarakat, karena masyarakat hari ini meregang nyawa, Mas. Mari kita ingat lagi sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mas Ivan, terima kasih. Mbak Shelly, terima kasih. Terima kasih juga untuk Anda sudah menyaksikan Rusi. Kita jumpa lagi Kamis depan. Saya Tifal Solesa. Tetap di Kompas TV, independen, terpercaya.